Baik, kali ini kita akan coba membuat sebuah sistem berbasis website ya, yang terhubung langsung dengan server BPJS Kesehatan untuk melakukan proses pengecekan kepesertaan BPJS. Nah, untuk proses pengecekannya itu bisa menggunakan NIK ataupun nomor BPJS ya, seperti itu. Jadi sistem kita ini sudah terintegrasi langsung dengan BPJS Kesehatan gitu. Jadi ketika ada nomor BPJS ataupun NIK yang NIK peserta yang bermasalah ya, misalnya BPJS-nya tidak ditanggung atau misalnya BPJS-nya tidak bisa digunakan, dan kemudian ketika BPJS tersebut aktif itu akan otomatis kelihatan apa namanya, terlihat kelasnya, kelas berapa yang diambil, misalnya kelas 1, 2, 3 ataupun BPJS dengan jenis yang lain seperti itu. Jadi teman-teman, untuk validasi itu ada dua jenis ya. Ada validasi yang kita buat sendiri, yang kita set di kode programnya, dan juga ada validasi yang otomatis diambil dari BPJS. Jadi validasi itu atau pesan error itu memang keluar dari BPJS seperti itu. Kita coba dulu untuk NIK ya. Di sini bisa kita gunakan NIK dan juga nomor BPJS. Nah, sebelum kita coba menginput data yang benar, kita coba input data yang salah. Pertama, ketika posisi text box ini belum terisi, ketika kita klik tombol proses, itu akan muncul pesan error seperti ini. Artinya, text box ini tidak boleh kosong dan harus diisi seperti itu. Kemudian yang kedua, karena berhubung NIK ini ada sekitar 16 digit, berikut untuk nomor BPJS ada 13 digit, maka tidak boleh kurang dari itu ya. Ambillah contoh, misalnya saya inputkan NIK 123, maka sistem akan menampilkan sebuah validasi atau pesan error bahwa NIK tidak boleh kurang dari 16 digit seperti itu. Begitupun ketika kita menginput NIK memang 16 digit, tapi ketika kita proses, maka hasil dari validasi ataupun kotak pesan yang ditampilkan di sistem ini, yaitu ini pesan langsung dari BPJS-nya ya, yaitu pertama pesertaan tidak aktif, kemudian keterangannya nonaktif karena data ganda. Ini adalah pesan langsung dari BPJS karena kita memasukkan data sembarang seperti tadi ya. Nah, begitupun berlaku validasi tersebut untuk nomor BPJS. Seandainya kita menginputkan nomor BPJS-nya misalnya 123, maka akan muncul pesan error seperti ini. Nah, untuk validasi ini kita create sendiri ya, tidak mengambil pesan dari BPJS. Namun untuk pesan yang tadi, semisal ada informasi aktif tidak aktif, nah itu langsung dari BPJS Kesehatan seperti itu. Nah, langkah selanjutnya kita coba input data kepesertaan yang sesuai. Ambillah contoh, saya menginput data kepesertaan yang saya pribadi ya, teman-teman. Saya menginput data contoh berdasarkan nomor BPJS. Berikut contohnya. Saya masukkan nomor BPJS saya. Oke. Nah, saya masukkan nomor BPJS saya dan otomatis sistem menampilkan nomor rekam medis di mana tempat saya mendaftar ya, di rumah sakit mana gitu ya, karena setiap nomor rekam medis itu berbeda dengan setiap rumah sakit ya. Kemudian untuk nama itu muncul nama saya pribadi, kemudian untuk status kepesertaan itu aktif, dan kemudian jatah kelas yang diambil adalah jatah kelas 2 ya, mandiri. Begitupun juga berlaku untuk NIK ya. Misalnya saya inputkan NIK saya seperti ini. Contoh sederhananya hampir sama dengan nomor rekam medis, yang dimunculkan tetap di sini memang yang dimunculkan itu kan banyak ya, dari
dari respon yang diberikan oleh BPJS. Namun di sistem ini saya hanya memparsing data-data tertentu yang akan ditampilkan. Contohnya adalah nomor rekam medis, nama lengkap, status kepesertaan, dan juga jatah kelas. Walaupun sebetulnya ada banyak poin-poin respon yang diberikan oleh BPJS seperti itu. Namun yang saya tampilkan hanya 4 poin saja. Nah, barangkali itu untuk penginputannya. Jadi di sini bisa menginput berdasarkan NIK dan juga nomor BPJS. Nah, sistem pengecekan kepesertaan ini bisa teman-teman gunakan pada antrian online BPJS ya, atau pendaftaran online BPJS, ataupun pengecekan kepesertaan BPJS yang bisa disimpan di bagian front office-nya di bagian depan rumah sakit. Misalnya disimpan di sebuah komputer layar sentuh. Nah, itu bisa peserta BPJS mengecek kepesertaannya di situ di rumah sakit tersebut apakah aktif atau tidak aktif. Seperti itu ya. Nah, ini pokoknya bisa digunakan oleh teman-teman. Sistem cek kepesertaan ini bisa digunakan di semua fitur aplikasi ya, entah itu aplikasi tadi pendaftaran online, antrian online, cek kepesertaan, cek Vclaim, dan seterusnya ya, seperti itu. Barangkali itu. Terima kasih.